Pemirsa, perampok bersenjata api beraksi di toko emas di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan BSD Tangerang Selatan. Meski tidak ada korban jiwa, perampok menggasak perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Inilah video dari kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan seorang pria yang diduga merupakan pelaku pembobolan toko emas saat turun dengan eskalator. Dalam waktu singkat, pelaku langsung beraksi melepaskan tembakan sebelum akhirnya menggasak perhiasan dengan cara memecahkan kaca. Aksi perampok bersenjata api ini langsung membuat panik pengunjung di pusat perbelanjaan di BSD Tangerang Selatan ini. Terlebih, pelaku sempat menodongkan senjata apinya pada karyawan toko emas. Terus ke sini, terus langsung nembak, langsung pukul itu, langsung ngambil sambil nodongin pistol. Tembakan. Berapa kali tembakan, Mbak? Satu kali. Dua kali. Satu kali. Yang diambil apa aja tuh? Mbak, seingat Mbak. Kalung. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti serta meminta keterangan para saksi. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini memburu pelaku perampokan. Itu sesuai dengan rekaman CCTV yang kita dapat bahwa salah seorang ataupun orang yang tidak dikenal tidak mendatangi toko Sinarmas, toko emas Sinarmas. Kemudian dia langsung menodongkan senjata, memukul etalase emas dengan cara menembakkan satu buah peluru. Kemudian dia mengambil salah satu etalase yang sudah pecah kacanya. Kemudian dia bawa kabur melalui pintu yang ada di samping toko tersebut. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah perhiasan yang bertaksir mencapai ratusan juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang es asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai biorka ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka diduga sebagai penyedia channel di Telegram dengan mengatasnamakan biorka dan diduga ikut membantu biorka membobol data yang tersebar di internet. Muhammad Agung Hiyatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai sosok di balik biorka, dipulangkan ke rumahnya pada Jumat pagi. Keluarga menyambut lega dan gembira atas kepulangan Agung. Ditemui di rumahnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan Madiun, Agung yang baru pulang diantar polisi dengan mobil pribadi masih belum bisa menemui tamu. Ibunya lega karena anaknya telah kembali dalam keadaan sehat. Yang antar siapa tadi, Bu? Pak polisi. Pakai mobil polsek tadi ya? Pak pribadi. Ya, oke. Pribadi loh, pribadi. Perasaannya gimana, Bu? Perasaannya senang, alhamdulillah saya bisa bersyukur anak saya pulang. Tidak ada halangan suatu apapun. Kondisinya gimana, Bu? Kondisinya sekarang seperti apa? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Cerita apa, Bu? Tidak tahu, saya Belum ngobrol. Belum sempat ini ya. belum sempat mengobrol. Tapi perasaan Ibu sekarang gimana nih? Ya sudah senang. Kalau dari wajahnya waktu datang itu Wajahnya ya biasa, tapi ya senang. Sempat cerita nggak, Bu, di sana? Belum cerita. Katanya juga dibawa, Bu, HP-nya, Bu? HP-nya ya dibawa. dikembalikan berarti? Belum. Masih di bawah sana? Masih dibawa. Bu, katanya cerita dibawa kemana kemarin? Ke Surabaya, ke Jakarta? Jakarta. Kemudian dalam konferensi pers Polri Jumat siang, Polri menetapkan Agung sebagai tersangka karena diduga sebagai penyedia channel di Telegram dengan mengatasnamakan biorka. Mengamankan ya tersangka inisial MAH ya. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok biorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Biorkanism ya. Selanjutnya channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Biorkanism sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8 September 2022 dalam tanda petik Stop Being Idiot. Kemudian tanggal 9 September 2022 dalam tanda petik The next leaks will come from the President of Indonesia.
dan tanggal 10 September 2022 dalam tanda petik to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Sebelumnya polisi menangkap Agung, pemuda 21 tahun di tempat kerjanya di sebuah toko es waralaba Kamis kemarin. Agung awalnya diperiksa sebagai saksi karena diduga sebagai sosok di balik hacker Bjorka. Salah satu yang membuat peretas Bjorka ramai hingga jadi perbincangan yaitu membongkar data Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Berkarya, Muhdi Purwoprajono. Dalam unggahannya, Bjorka juga menyebutkan Muhdi PR sebagai otak kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Namun mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara tersebut membantahnya dan menyebutkan peretas Bjorka hanya mencari sensasi di atas isu basi. Berikut pernyataan Muhdi PR beberapa waktu lalu di Jakarta. Masalah itu sebenarnya udah bukan rahasia lagi lah, karena itu kan kejadian itu kan sudah 18 tahun yang lalu lah. Dan saya kira Bjorka itu sebenarnya nggak meretas sebetulnya, itu udah sebetulnya di media sosial atau media online sebetulnya nggak ada yang rahasia lagi sebetulnya gitu kan. Informasi yang diklaim sebagai A1 gitu? Enggak, sebetulnya enggak, malah saya lihat klaim itu sebenarnya malah itu hanya mengutip beberapa hal aja, beberapa artikel aja. Kalau informasinya itu hanya sebagian, itu kan hanya tidak menyeluruh aja, hanya diklaim misalkan sepotong aja, misalkan gitu aja. Misalnya sepotongnya misalnya Muhdi PR dalang pembunuh Munir misalnya, kan itu kan hanya sebagian aja. Padahal masalah itu sudah sudah menjadi berita pada waktu 2008 lah, 2008-2009 lah. Polres Lampung Tengah menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Aibda Rudi Suryanto. Perbuatannya menghabisi nyawa rekannya sesama polisi membuatnya sekarang harus dipecat dari anggota Polri. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Aibda Rudi Suryanto terkait kasus penembakan terhadap rekannya sesama polisi pada 4 September lalu digelar di halaman Mapolres Lampung Tengah pada Jumat pagi. PTDH tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya. Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilakukan karena pelaku terbukti melakukan pembunuhan secara berencana. Keputusan tersebut berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik yang sudah dijalani Aibda Rudi Suryanto pada 8 September lalu. Dari sidang Kode Etik Profesi telah memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum, yaitu adalah Ajun Inspektur 2 Polisi Rudi Suryanto atau tersangka RS. Jadi dalam hal ini pelanggar terhadap Kode Etik Profesi Polri telah dilakukan proses pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan ini status sebagai anggota Polri sudah lepas. Sebelumnya kasus berawal saat Aibda Rudi Suryanto nekat menghabisi rekannya sesama polisi lantaran pelaku diduga dendam terhadap korban karena kerap membuka aib pelaku. Meski korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tak tertolong. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 junto pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kapolsek Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, AKP Ketut Agus dipecat karena terbukti menggunakan sabu bersama 2 anggotanya. Hasil sidang Komisi Etik menjatuhkan AKP Ketut Agus beserta dengan 2 anggotanya disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Tiga anggota Polsek Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur dipecat setelah ketahuan menghisap sabu di salah satu ruangan di Polsek Sukodono. Atas perbuatannya mantan Kapolsek Sukodono, AKP Ketut Agus beserta 2 anggotanya, yaitu Aibtu YHP dan Aibtu BS, disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Ketiganya terbukti positif menggunakan sabu setelah dites urin oleh Bitpropam Polda Jatim di Mapolsek Sukodono pada Selasa 23 Agustus 2022 lalu.
bersalah terbukti bersalah menggunakan sabu ya yang bersangkutan, sehingga di PTDH semuanya ketiganya, dan yang bersangkutan juga melakukan banding ya. Mereka mengedarkan atau konsumsi menggunakan. Pada saat pemeriksaan, tim Bit Propam menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menghisap sabu, diantaranya bong, sedotan, dan korek api. Kejaksaan Agung telah menerima kembali berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua dari penyidik Polri. Sementara itu, berkas perkara obstruction of justice Kejaksaan Agung telah menerima 7 berkas perkara. Tim khusus Polri telah mengembalikan lagi berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Kejaksaan Agung. 5 berkas tersebut adalah tersangka Irjen Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Pertama, untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340, 4 perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan 1 perkara atas nama PC kita kembali menerima berkasnya hari Kamis kemarin. Untuk perkara pasal 338 dan 340. Ya. Kemudian yang kedua, untuk perkara obstruction of justice, 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara FS. Pengembalian ini dilakukan setelah penyidik Polri memperbaiki berkas sesuai petunjuk jaksa penuntut umum. Sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas P19 dari jaksa ke penyidik Polri. Selanjutnya, penyidik menunggu jaksa penuntut umum untuk meneliti berkas perkara, apakah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, sidang banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Irjen Ferdi Sambo akan digelar pekan depan. Sidang banding ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat malam Pak Barita. Selamat malam Bang Abraham. Ya. Salam sehat Bang. Semoga sehat juga untuk Pak Barita. Pak Barita, kita dengar bahwa berkasnya sudah masuk dan sedang diteliti, sempat dikembalikan dan sudah diperbaiki. Apakah ada jaminan sesungguhnya bahwa ini akan langsung diterima? Ya, tentu saja pengembalian berkas yang sudah diserahkan itu dalam rangka memenuhi petunjuk yang telah diberikan oleh penuntut umum. Beberapa waktu yang lalu, 14 hari diberi waktu pada penyidik untuk melengkapi dan memenuhi petunjuk dari penuntut umum itu. Itulah yang beberapa hari yang lalu dikembalikan. Nah, selanjutnya menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bang Abraham, penuntut umum harus meneliti kembali apakah petunjuk yang sudah diberikan itu sudah secara cermat, jelas dan lengkap dipenuhi oleh penyidik. Nah, karena apa? Ini sangat diperlukan sebab ancaman terhadap tindak pidana tersebut kan tergolong kategori yang sangat serius, 340, 338, 55, 56. Dan jaksa lah yang akan mempertanggungjawabkan dalam persidangan pengadilan kalau itu sudah dilimpahkan. Sehingga anatomi kasusnya termasuk di dalamnya kesesuaian alat bukti, peranan masing-masing tersangka itu harus tergambar dalam berkas perkara yang telah diberikan petunjuk itu. Sehingga kalau itu sudah memenuhi petunjuk tadi Bang Abraham, tentulah jaksa akan menyatakan P21. Tapi kita sedang menunggu penelitian pengembalian berkas yang sudah ada di penuntut umum sekarang Bang Abraham. Itu dia, bahwa publik menduga para jaksa sudah mencium ada aroma kejanggalan di dalam berkas yang sudah sempat diterima, kemudian dikembalikan kembali, dan hari ini sudah diterima dan diteliti kembali oleh para jaksa. Apakah betul demikian? Ini sebenarnya adalah prosedur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang wajar. Ya, jadi berkas perkara yang telah diteliti
diberi petunjuk untuk dilengkapi. Nah, kalau sudah dilengkapi, dikembalikan kepada penuntut umum untuk kemudian diteliti. Kalau sudah memenuhi yang tadi cermat, jelas, lengkap, tentunya itu akan dinyatakan lengkap yang kita kenal dengan P21. Jadi ini prosedur yang wajar, Bang Abraham, karena tadi saya katakan bahwa pasal yang dipersangkakan itu adalah pasal yang ancaman pidananya berat. Sehingga kecermatan, kejelasan, kelengkapan, kesesuaian semua itu harus diyakini oleh penuntut umum dari berkas perkara itu. Karena nanti kalau sudah di persidangan adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh jaksa penuntut umum. Oke, dengan penjelasan yang sedemikian rupa, apakah setidaknya sudah bisa digambarkan kapan jadwal pengadilan? Karena publik sudah merasa terlalu lama menunggunya. Iya, sebenarnya ini on the track, Mas, ya, karena KUHP kan yang mengatur. 14 hari dilengkapi oleh penyidik itu sudah dipenuhi. Kalau tadi keterangan yang ditayangkan itu kan per tanggal 14. Deadline-nya kan 16 September hari ini. Dan hari ini ketika itu sudah diserahkan, tentunya akan diteliti kembali dan dilakukan pertemuan koordinasi dan konsultasi agar petunjuk-petunjuk berkaitan dengan anatomi kasus dan apa yang menjadi catatan penuntut umum nanti untuk di persidangan bisa terpenuhi. Jadi ini tidak lagi dikembalikan berkasnya karena ada pedomannya surat edaran dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang mengatakan bahwa P19 itu 1 kali. Nah, ini sudah terjadi, P19 sudah dikembalikan oleh penyidik. Nah, dalam rangka itulah ada koordinasi dan konsultasi sesuai dengan surat edaran dimaksud agar apa yang menjadi catatan dan petunjuk yang sangat penting dari penuntut umum itu bisa dipenuhi kalau masih dirasa ada yang belum lengkap. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya, tentu saja penuntut umum dan penyidik itu berkewajiban untuk menyelesaikan kasus ini melalui pelimpahannya nanti ke pengadilan. Ini pertanyaan terakhir saya, Pak Barita, kepada Anda. Sedikitnya ada 30 jaksa yang disebutkan profesional dan ini adalah jaksa terbaik yang ditempatkan untuk menangani kasus ini. Namun belum sidang saja dimulai, pihak kuasa hukum sudah menduga akan ada skenario peradilan sesat. Ini kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengannya. Tapi bagaimana Anda menjelaskan bahwa orang-orang yang ditempatkan di sana utamanya untuk bagian penuntutan ini adalah orang-orang yang bersih dari segala intimidasi apapun, dari segala intrik-intrik apapun? Ya, Bang Abraham jangan lupa di Undang-Undang 16 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2021, di situ dikatakan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi tidak bisa ada intervensi dari manapun dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan itu. Itu satu. Yang kedua, ketika kami Komisi Kejaksaan dalam rangka tugasnya melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, telah digariskan semua jaksa yang bertugas dalam penanganan kasus ini telah diperintahkan semua sarana komunikasinya disadap. Jadi Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai internal kejaksaan juga turut mengawasi kasus ini. Bahkan tadi seluruh sarana komunikasi itu dipersilakan untuk disadap sehingga apa yang dalam tanda petik tadi sinyalemen demikian, saya kira ini adalah langkah-langkah yang memastikan bahwa penanganannya akan berjalan profesional. Yang ketiga, kami Komisi Kejaksaan juga berkewajiban untuk memastikan penanganannya berjalan, akuntabilitasnya tinggi sesuai dengan KUHP dan ketentuan lainnya, Bang Abraham. Baik, terima kasih Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Harapan kita cuma satu, bahwa semuanya transparan, tidak ada ditutupi, dan kiranya pengadilan segera dilakukan secepat mungkin demi keadilan. Terima kasih. Bank Indonesia mengganti sebagian uang tabungan haji seorang penjaga sekolah dasar yang rusak dimakan rayap. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.